Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Ini sebuah kabar gembira ya. Sebuah kabar gembira. Jadi tapi ada syaratnya ya. Yansurkumullahu itu jika Allah menolong kalian itu tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Enggak. Jangankan apa nuklir ya. Nuklir kan kemampuannya ya di bumi ini gitu, di planet ini loh. Allah itu pencipta tata surya. Allah itu pencipta galaksi Bima Sakti. Allah itu pencipta miliaran galaksi, triliunan galaksi yang lain. Gitu loh. Sementara di satu galaksi saja itu ada miliaran tata surya. Nah, terus gimana? Nggak bangga kita punya Allah. Nah, gitu loh. Nah, kerdilnya manusia itu, cupetnya nalar itu kadang, jangankan kok berani melawan nuklir. Kadang sama lapar aja takut deh. Manusia itu saking nggak percaya ya Allah. Nanti kalau berjuang kayak gitu terus gimana ekonomi kita? Bagaimana nanti gitu? Saya cerita ya. Nanti tolong ingatkan 5 menit sebelum berakhir saya akan bicara tentang apa itu ekonomi. Nanti dari sisi ilmiah nih, dari sisi ilmiah. Dari sisi ilmiah. Tapi sekarang kita fokus di sini dulu. Jadi yang surkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong sampean semua, itu tidak akan ada yang bisa mengalahkan sampean. Konteks ayat ini adalah konteks peperangan, di mana waktu itu Allah menolong Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya di perang Badar. Di perang Badar, itu kan. Nah, pada saat perang Badar ini, tidak ada yang bisa mengalahkan. Sudah. Ketika Allah menurunkan pertolongannya, kemarin sudah kita bahas semua ayat-ayat pendukungnya, di mana ketika pasukan Rasulullah maju perang, sebagian kadang takut, tapi kemudian didorong oleh semangat. Ketika baru akan mengayunkan pedang, kepalanya sudah terpenggal. Ketika baru akan melemparkan tombak, itu sudah terjungkal. Dan seterusnya. Ada pasukan Junudun Lam Tarau, pasukan yang tidak kamu bisa lihat. Siapa ya pasukannya Allah? Tidak bisa sudah. Jumlah 300 mengalahkan jumlah 3.000, tidak mungkin. Berarti satu orang mengalahkan 10 orang. Dan di situ dikuatkan dengan satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kam min fi'atin qalilah walabat mi'atan katsiratan biidznillah. Berapa saja sudah terjadi di masa lalu, ya, jumlah yang sedikit, fi'atan qalilah, ya kan, jumlah yang sedikit itu ghalabat, mengalahkan mi'atan katsiro, jumlah yang banyak, biidznillah, dengan izin Allah. Nah, kalau konteksnya waktu itu perang, itu kan sudah nyata, kelihatan. Kuantitas itu kalah oleh kualitas. Kuantitas pasukan kafir yang ribuan kalah oleh kualitas ghirrah, jihadnya kaum muslimin. Nah, itu jadi, nah sekarang kita apa ya, tarik ke zaman kekinian.
kita itu seringkali membanggakan jumlah. Padahal jumlah itu tidak selalu menggambarkan kekuatan. Tidak percaya? Umat Islam ini sudah sejak tahun 51, 55 lah, ketika pemilu pertama digelar di Indonesia. Waktu itu kita hampir 95% loh. Sekarang kan paling cuma 85%. Sudah berkurang jauh, 10% jauh. 95% umat Islam. Hampir menang pemilu. Enggak. Lanjut pemilu selanjutnya, 71. Lanjut pemilu selanjutnya, 76. Terus sampai sekarang. Umat Islam ya sudah berpolitik. Menang? Enggak. Kenapa? Karena kualitas tadi yang harus kita pertanyakan kepada diri kita. Waktu itu Nabi Muhammad SAW dan pasukannya sedikit, tapi menang. Waktu itu kualitas Nabi Muhammad SAW dari sisi iman. Kalau dari sisi kekayaan ada. Pasukannya Nabi itu yang kaya bisa dihitung jari, artinya yang well equipped, ya, yang terlengkapi dengan baik itu sedikit sekali, paling beberapa gelintir saja. Yang lain, modal ini loh, modal semangat, Ibaratnya pejuang Indonesia dulu itu modal merdeka atau mati, gitu kan? Itu kan tidak takut mati arek-arek Surabaya itu. Penyakit wahannya hilang. Kenapa orang-orang arek-arek Surabaya bisa dalam tanda kutip menggentarkan pasukan sekutu loh ya. Pasukan sekutu bukan hanya pasukan Inggris. Pasukan sekutu di 10 November itu. Kenapa ya? Karena wahannya hilang. Penyakit wahannya tidak ada. Udah tidak ada cinta harta sudah waktu itu. Tidak ada yang tidak berani berkorban semua. Jangankan emas cuma 1-2 kilo. Sama dengan Jenderal Sudirman, beliau waktu berangkat itu bojonya sudah tidak semua kalung-kalungnya itu diserahkan untuk perjuangannya Pangeran Diponegoro. Pak, kan nggak bisa dicegah supaya di rumah aja. Sakit Jenderal Sudirman saat itu. Yang istri beliau juga penyakit wahan dari cinta hartanya tidak ada cinta harta, sudah tidak takut kehilangan apapun, diserahkan semua untuk bekal perjuangan. Yang Jenderal Sudirman penyakit wahan yang takut mati juga tidak takut. Sakit, berangkat berjuang, masuk ke dalam hutan belantara tanpa bekal. Itu yang membuat kemudian agresi militer kedua Belanda tahun 49 gagal total di Jogja itu, gitulah. Jadi sebenarnya kita bisa berkaca. Kalau Allah menolong kita, ya menolong kita, itu dengan cara apa? Ya kita hilangkan dulu penyakit yang membuat manusia tidak tertolong ini. Apa? Wahan yang sudah diprediksi oleh Rasulullah jauh hari sebelumnya. Penyakit wahan. Umat Islam ini sudah seharusnya tidak lagi membanggakan jumlah, kalau kualitasnya entah kabrah. Ya, umat Islam ini harusnya sudah berpikir tentang kualitas. Kualitas apa ya? Kualitas iman. Kalau cuma kualitas ilmu lahir, dari dulu ya gitu-gitu saja. Banyak orang hafal Quran, banyak orang pintar kitab, banyak orang lulusan sana, lulusan sini dengan gelar berderet di belakang. Tapi kondisi umat Islam yang nggak makin baik. Kenapa? Karena kualitas. Kualitas apa? Iman. Kualitas apa? Akhirah. Kenapa? Karena masih ada penyakit tuh dibiarin tuh. Apa? Penyakit wahan. Itu penyakit yang sudah didiagnosa oleh dokter terbaik. Siapa dokternya? Rasulullah Muhammad SAW. Itu dokter ruhani terbaik sepanjang masa sudah. Dan kita sudah didiagnosa 1.500 tahun yang lalu. Sekarang diagnosa itu simptomnya. Apa simptom? Gejalanya. Udah kelihatan.
Ya, kan? Gejalanya udah kelihatan. Gejala cinta harta dan gejala takut mati itu yang kemudian berujung pada tampaknya apa? Perpecahan ini. Sehingga kalau kita mau ditolong Allah seperti perang Badar itu, di mana waktu itu Allah menolong kaum muslimin, yang surkumullahu fala ghalibalakum, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Ya harus itu tadi, hilang cinta harta dan takut matinya itu. Wa iyahdulkum famang dzalladzi yansurkum min ba'dihi. Ya, tapi jika Allah tidak menolong kalian, nah inilah, lihat. Jika Allah tidak menolong kalian karena kalian berkhianat, maka siapa yang bisa menolong kalian setelahnya? Famang dzalladzi yansurkum min ba'dihi. Ini kejadiannya terbukti di perang Uhud gitu loh. Nah, coba. Jadi logika yang saya pakai untuk membedah ayat ini pas, coba lihat. Ketika orang berada di perang Badar, hilang sifat wahannya. Sehingga Allah menolong. Tetapi ketika di perang Uhud, muncul penyakit wahannya. Yakni apa? Cinta harta. Turun dari pos-pos penjagaan itu ke lembah Uhud. Sudah dilarang jangan. Masih ke sana. Takut nggak kebagian harta. Takut nggak kebagian jatah. Dan jadinya. Nggak ditolong sama Allah. Begitu nggak ditolong sama Allah, kalah. Padahal awalnya menang. Gitu loh. Karena takut nggak kebagian. Makanya kalau sekarang kita tarik ke zaman sekarang, tarik ke zaman sekarang, zaman wis edan. Yen ora edan ora keduman. Beja-bejane wong edan tetep bejo wong sing eling lan waspada. Lho. Jadi sampean kalau mau edan keduman, tapi resikonya turun dari pos-pos penjagaan Uhud, turun ke lembah Uhud. Tapi di situ kata Allah nih, wa iyahdulkum, itu jika kamu itu nanti dibiarkan Allah karena penyakit wahan muncul, yang surkum mimpati, awas lo hati-hati, nggak ada yang kemudian bisa menolong kalian dan tidak mungkin kalian menang. Nah, udah jelasnya gitu, teng. Ini, jadi pilihannya ada di kita. Famang dzalladzi yansurkum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan harusnya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bersandar. Berapa? Tawakal. Upaya kerja keras. Ya. Trust in Allah, bukan trust in yourself. Percaya kepada Allah. Ya. Follow, bukan follow your heart. Jangan mengikuti hatimu. Follow apa? Allah instruksinya Allah. Karena hati kita kadang dimasuki setan. Jangan mengikuti hatimu. Hati kita ini nggak selalu bersih. Hatimu, hati saya ini nggak selalu benar. Maka ada kalimat follow your heart itu, follow your heart itu nggak selalu benar ya. Karena kata hati kita ini belum tentu benar. Makanya banyak orang nggak karu-karuan ini karena hanya mengikuti kata hati. Padahal di dalam hati itu ada yuwaswisu fi sudur dinas. Setan yang kadang membuat sakwasangka dan kesalahan. Ya. Dari situ, wa maka nali nabiin ayyakullah. Sampean itu taat aja sama para rasul, para nabi. Nggak mungkin para nabi, para rasul itu berkhianat. Nggak mungkin, sudahlah, taat aja. Jadi orang beriman itu sami'na wa ata'na gitu aja lah. Disuruh berada di pos-pos penjagaan Uhud, ya sudah di situ aja. Ndak nanti kemudian zaman berpikir, wah nanti kalau aku di sini aja lah, dimakan Muhammad sendiri. Ndak usah berpikir gitu, nggak mungkin. Wis lah. Nabi Muhammad SAW itu sudah selesai dengan itu. Jadi
kita juga begitu. Percayalah ketika diperintah Allah dan Rasul-Nya untuk hidup sesederhana seperti para nabi, para rasul, itu sudah ikuti gitu aja. Itu. Nanti ketinggalan, nanti gimana, nggak kebagian, ini sudahlah. Percayalah, Allah dan Rasulnya nggak mungkin mengkhianati sampean, kemudian mau menjerumuskan sampean, nggak mungkin. Tapi kalau wa may yaghlul ya'ti bima qalla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tapi bagi siapa yang berkhianat, dia akan datang dengan apa yang dia khianatinya pada hari kiamat. Nah, kalau yang berkhianat kemudian masih memilih jalan untuk kemewahan, kebanggaan, kenikmatan dunia seperti orang-orang kafir itu, ya sudah, nanti kalian akan, kata Allah, kembali ke akhirat dengan apa yang kalian khianati itu, yang kalian damba-dambakan itu. Sesuatu yang adzallu minal dalili, aqallu minal qalili. Wa asiquha adzallu minal dalili. Jadi barang siapa yang mengambilnya itu sehina-hinanya hina, aqallu minal qalili, sedikitnya dari hal yang paling sedikit. Itulah. Kan ada pujian gimana itu? Ilahilas ya, dimulai ilahilas ya. Lahilas tulil firdaus si alan naril kita pertama, ya Allah, kalau lihat amalku ini, ya Allah, saya ini kayaknya tidak pantas masuk surga Firdaus. Tapi kalau melihat dosaku juga, ya Allah, kula niki tidak kuat kalau masuk neraka jahim. Terus, Fabli taubatayyam dunubi fa innaka ghafirul dzambi azim. Maka anugerahilah kami ya Allah dengan ilmu taubat, dengan pertaubatannya. Karena sungguhnya engkaulah maha pemberi taubat yang maha agung ya Allah. Dunubi mithlu adadir rimani wali bukan dunubi mithli tambah timali dosaku ya Allah dunubi mithli ada mali seperti bilangan pasir di pantai. Terus dunubi mithlu ada mali. Terus bagaimana saya ihtimali menanggungnya ini ya Allah? Bagaimana saya? Umrina bisung fikul liyaumin padam biza itung kaifa bimani. Coba itu kalimatnya. Dunubi ya itu zaidung fikuli yaum. Dosa saya itu bertambah setiap hari ya. Padahal fa'umrina, padahal umur kami naqisun fa'umrina dan umur saya naqisun berkurang setiap hari, tapi dosaku bertambah juga setiap hari.
Terus pundi kula menanggung. Ya dunya aqallu minal qalili. Sesungguhnya dunia itu adalah nilainya kecil dari yang paling kecil. Wa asiquha adallu minal zalili. Dan orang yang memburunya itu adalah hinanya hina dari kehinaan. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah mencelupkan jarinya ke laut. Tak gitu. Lalu diangkat. Seret, lihatlah ini. Tes, kemudian tetesan dari jari ini ditaruh di atas telapak Nabi. Lalu ditunjukkan kepada para sahabat. Lihatlah ini. Tetesan air dari jari yang kucelupkan tadi. Ini loh kenikmatan, kemewahan, kekuasaan, kebanggaan, kebebasan dunia. Sementara air laut itulah kenikmatan, kemewahan, kebanggaan, kebebasan akhirat. Perbandingannya. Lalu kamu mengejar yang setetes jari ini. Itu yang dimaksud ayat sini. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Jadi kalau kamu nanti berkhianat hanya karena harta benda, kenikmatan, kemewahan, kebebasan dunia yang sedikit ini, kamu nanti datang ke sana ya rugi toh. Wong di sana kamu nanti jangankan bisa nebus siksa. Kalau andainya kamu punya emas sebesar gunung Uhud, tidak diterima untuk nebus keselamatanmu di sana. Itu. Maka gimana? Ya kejarlah yang laut tadi. Dengan apa? Mengambil seteguk air saja yang di dunia ini. Jadi kita sudah diberitahu itu. Itu adalah tips bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah. Karena apa? Pertolongan Allah itu ada syaratnya. Kalau itu yang surkumullahu fala ghaliba lakum, maka kalimatnya adalah kita akan ditolong Allah, gitu kan? Kalau kita juga menolong agama Allah, gitu loh. Nggih. Jadi coba dibuka di Quran surat Muhammad ayat 7. Monggo. Ada yang belum baca? Monggo dibaca. Surat Muhammad ayat 7. Sampun kepanggih? Oke, kalau belum kepanggih, saya bacakan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Awut Pak Warso. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Shadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Gitu ya. Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi jangan mau dikendorkan oleh kalimat-kalimat Allah itu maha kuasa, nggak perlu ditolong. Nah, kan ada gitu kalimat itu. Ini loh ayatnya. Kadang ya orang yang kadang sok liberal, sok moderat itu sok Allah itu sudah maha kuat, nggak perlu ditolong. Padahal kita menolong agama Allah itu bukan berarti kemudian karena Allah lemah terus kita perlu nolong Allah. Enggak, itu bukti bahwa kita mencintai Allah, bukti bahwa kita memang benar-benar mencintai syariat Allah, lalu menolong sebenarnya menolong diri kita sendiri. Makanya di situ disebut, jika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Karena nanti kembalinya kepada kita sendiri. Jadi syarat untuk ditolong Allah, ya kita harus menolong agama Allah.
Dan untuk bisa menolong agama Allah, harus hilang dulu sifat wahan kita. Jelas ya? Nah, makanya di situ, maka kata Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Maka kemudian akan dicukupkan nanti di akhirat apa yang sudah dilakukan. Yang mengambil dunia yang setetes tadi ya di sana nggak dapat apa-apa. Yang mengambil air lautan ya nanti akan diberi lautan itu sama Allah. Itu la yudhlamun wa hum la yudhlamun. Tidak akan maksudnya apa? Tidak akan didolimi. Kenapa di sana wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang sebesar butir pun akan dibalas baik kalau baik, sebesar butir kalau jahat ya akan dibalas jahat itu. Sehingga kita yuk memilih yang dzarratin khairan yarah. Monggo ada yang disampaikan, tanyakan silakan. Ada? Ngapunten Gus, untuk tadi minta tolong diingetin tentang ekonomi. Oh ya, jadi gini, ekonomia itu dari bahasa Latin ya. Ekonomia itu bahasa Latin, artinya adalah the study of luck. The study of luck. Luck sini bukan luck LUC ya, tapi the study of luck ya, bukan luck ya, the study of luck. Jadi LACK artinya studi tentang kekurangan, studi tentang kebutuhan manusia. Nah, ternyata konsep ekonomi itu didasarkan pada begini. Manusia itu harus diciptakan kebutuhan. Jangan dibiarkan manusia itu memenuhi kebutuhannya yang memang dibutuhkan, gitu loh intinya. Jadi jangan sampai manusia itu cukup dengan kebutuhannya. Kalau dia sudah cukup dengan kebutuhannya sekarang, ternyata konsep ekonomi itu didasarkan bahwa harus ada perputaran. Perputaran apa? Perputaran kebutuhan yang meningkat dari orang miskin dan pemenuhan kebutuhan dari orang kaya. Gitu loh. Saya ulangi. Jadi bagaimana orang yang miskin ini, the poor people, itu selalu memiliki kebutuhan, sementara orang yang super kaya itu memenuhi kebutuhan. Dengan begitu, orang miskin akan berusaha untuk bekerja, kemudian orang kaya menciptakan uang, lalu dia berburu untuk mendapatkan uang itu, lalu orang kaya, para produsen akan membuat pabrik-pabrik untuk memenuhi kebutuhan itu. Sehingga selamanya ini, dalam piramida kebutuhan itu, yang digagas oleh Abraham Maslow itu selamanya orang miskin akan berada di level bawah dan orang kayak Rothschild, kayak Rockefeller, itu akan selamanya di atas. Jadi ekonominya itu konsepnya begitu. Nah ini yang sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan bahwa kita ini sebenarnya diperbudak. Diperbudak oleh apa? Ya diperbudak oleh meningkatnya kebutuhan hari demi hari. Sesuatu yang dulu puluhan tahun lalu tidak kita butuhkan, maka hari ini menjadi kebutuhan. Kenapa? Karena diciptakan kebutuhan itu. Kebutuhan untuk cepat. Dulu kita tidak terlalu butuh cepat. Tapi sekarang dipaksa untuk cepat. Ya kan? Dulu kita kadang melepaskan rindu cukup dengan surat. Sekarang tidak bisa. Harus segera dengan WA, dengan apa, segala macam. Ya kan? Dulu kita sabar menunggu untuk cari kayu dulu. Lalu memasak. Dan juga sehat baik-baik saja. Itu. Duduk dulu ikut ngaji. Baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Tapi sekarang kita harus ikut sampai apa?
LPG pun nggak cukup LPG. LPG api merah, ada LPG api biru, ada gitu terus. Dulu kita cukup dengan sepeda ontel, bahkan sebelumnya cukup dengan kuda. Sekarang sepeda motor pun nggak cukup dengan 120 km per jam, harus 180 km per jam. Cukup? Enggak. Sama tahu motor Hayabusa itu? Nggak tahu toh? Itu motor bisa melaju sampai 300-400 km per jam. Kebutuhan? Enggak sebenarnya kan? Nah, akhirnya apa? Manusia kemudian dicocok hidung kayak kerbau tuh. Disuruh selalu mengejar kebutuhan itu. Itu yang tadi kita baca. Wa asi'uha adzallu minadz-dzalili. Dan orang yang berburu itu terus itu adalah serendah-rendahnya rendah. Kenapa? Ya karena mau menjadi budak produsen. Clear-nya. Maka sampean dan saya diajak oleh Allah untuk tidak mau menjadi budak produsen. Tanpa ngomong ini itu, insya Allah kita akan dimenangkan oleh Allah. Karena kita memiliki standar sendiri. Karena kita tidak mengikuti konsep ekonomia yang tadi itu study of lack tadi. Jadi kita nggak pernah kurang. Kenapa? Ekonomia dari bahasa Latin dari study of lack itu adalah bagaimana orang biar dibuat kurang terus. Dibuat kurang terus. Padahal kita di dalam Islam diajak untuk merasa cukup terus. Itulah yang akan dipanggil Allah dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Udkhuli fi ibadi wa udkhuli jannah. Yang dipanggil adalah orang-orang yang tidak dalam the lack tadi. Tapi orang-orang yang mutmainnah. Selalu merasa apa? Cukup. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Kalau sampean ngaji dengan hati yang bersih, tidak dengan hati yang ngantuk, apalagi suntuk, insya Allah nanti kita akan mendapatkan pencerahan dari itu. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semangat, ini hari apa? Kamis ya? Insya Allah kita bertemu hari Sabtu. Besok kita libur. Enak ya libur? Gimana kalau libur sepekan? Sepakat? Nah, kita libur sepekan gitu loh. Biar lali Gus. Tapi kadang balik dulu gegerku kira rada kadang boyok barang kayak gitu. Nah, gimana? Libur seminggu rada ngelayak titik gitu. Beten. Oke. Kalau sudah tua-tua gini kalau libur sepekan nanti lali bener itu. Oh ini aja kadang nanti setelah ini keluar dari pintu aja seperti mengukir di atas air. Enggak lah, insya Allah tetap diingat ya. Hari ini kita mendapatkan satu pelajaran bahwa kalau ingin ditolong Allah harus kita hilangkan sifat kita. Belajar insya Allah dengan bersama-sama kita saling mendoakan. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk berjalan dalam siratal mustaqim, hidayah, ampunan, tolongan, selamatan dunia akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Allahumma fil mu'minin wal muslimat. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما تقينا الشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإن الذل من العز من هديت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لله ما قضيت استغفرك وأتوب إليك اللهم دفعنا البلاء والوباء والحسد من شيء كفر ربنا نجينا ولينا ربنا ولا تجعلنا في الظالمين اللهم ارفع درجتنا في ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil Quran